Selamat malam saudara-saudara, salam jumpa di dalam kasih Kristus melalui renungan malam saat ini, Jumat 17 Juli 2020. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, bagimulah puji-pujian dari sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan, bahwa pertolongan dan kasih setiamu terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Kami kembali rindu untuk membaca firman-Mu, bahkan merenungkannya sebelum kami membaringkan tubuh kami malam ini. Kami mohon Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami semua. Terlebih lagi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk seorang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Saudara-saudara, kisah kasih dan pengorbanan menjadi tema pada renungan kita pada malam hari ini. Konon pada zaman dulu di Jepang ada tradisi membuang orang tua yang sudah jompo ke hutan. Tujuannya adalah agar orang tua tersebut tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Bisa dibayangkan betapa sadisnya. Alkisah, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena ibunya lumpuh dan sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saat pemuda tersebut menggendong ibunya untuk dibuang ke hutan, si ibu dengan susah payah berusaha menggapai tiap ranting pohon yang bisa diraihnya. Ranting-ranting itu lalu dipatahkannya dan ditaburkannya sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampainya di hutan, pemuda tersebut menurunkan ibunya sambil mengucapkan beberapa kata perpisahan. Ibunya terlihat tegar dan berkata kepada anaknya, "Anakku, aku sangat mengasihimu. Dari kecil sampai dewasa aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Dari tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting kayu.
Aku takut kalau kamu tersesat ketika pulang nanti. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah. Saudara-saudara, anak tersebut menangis dan menyesal mengapa ia tega melakukan hal itu kepada ibunya yang begitu mengasihinya. Akhirnya pemuda itu pun membawa ibunya pulang ke rumah dan merawatnya dengan penuh kasih. Saudara-saudara, tahukah bahwa hal yang sama Tuhan lakukan kepada saya dan kita semua? Dia begitu mengasihi kita, bahkan ketika kita memberontak kepada Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Bahkan Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, justru pada saat kita masih berdosa. Kembali kepada cerita tersebut di atas, apa komentar Anda? Misalnya pemuda tersebut akhirnya tetap meninggalkan ibunya di hutan. Mungkin kita akan berkata pemuda tersebut anak yang durhaka, yang tidak tahu diuntung, yang tidak tahu berterima kasih. Apa sekarang komentar Anda jika tetap hidup dalam kebiasaan dosa, sekalipun Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita? Bukankah kita tidak ada bedanya dengan pemuda itu? Melalui kisah yang menyentuh ini, semoga kita dapat diingatkan untuk kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita, terlebih di dalam mengasihi Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa di dalam sorga. Waktu dan kesempatan sejenak namun indah Engkau berikan bagi kami, bersekutu denganmu melalui renungan malam saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan renungkan dapat mengambil bahagian di dalam kehidupan kami, terutama dalam menjalani kehidupan beriman kami selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami, menuntun kami dalam setiap rutinitas kami. Dan apa yang kami kerjakan hari ini yang berkenan kepada Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan memberkati semuanya itu. Pimpin kami Tuhan malam ini dalam peristirahatan kami. Pimpin umat-Mu dalam segala pergumulan hidup. Bahkan setiap pergumulan yang mendera bangsa kami Tuhan hadir di atas semuanya itu. Sebab kami percaya Tuhan Engkau besar, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita. Amin.